Saya kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dialis Radio dan TV DM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Dialis Radio dan TV DM, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali program Dialis DM kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 6 atau tanggal 28 bulan 6 ya, Juni 2021. Saya Gilang Satriadi juga insya Allah sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah, Kang Gilang Damang sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat dari Radio dan TV DM, di kesempatan sore hari ini juga insya Allah kembali kita akan bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya, yang dalam kesempatan sore hari ini beliau akan membahas sebuah tema, yaitu adab terhadap Al-Quran Pak Ustadz. Insya Allah. Adab terhadap Al-Quran. Untuk selanjutnya, untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, tentunya juga kita persilakan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, yang menonton di TV DM juga yang menyimak di radio DM, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita amat bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Allah masih memberikan usia panjang pada kita, sehat walafiat. Allah masih menetapkan jatah usia kita, jatah rezeki kita pada kita semua, hingga dengan takdirnya alhamdulillah hari ini hari Senin, hari yang ke-17 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan Senin 28 Juni 2021. Saya Asep Redin bersama Kang Gilang, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore hari pukul 16 sampai 17 nanti di program Dialis TV DM. Dialis DM ya. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, tiba musibah dan sebagainya, tabah sabar bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Doa kami untuk semua yang sedang sakit, entah dirawat di rumah sakit, di rumah, penyakit apapun, harus optimis, besar hati pada Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk menyembuhkannya. Bukan hanya sekedar menyembuhkan sebuah penyakit, menciptakan kita pun sangat mudah Allah. Bahkan menciptakan bumi, langit dan segala isinya pun amat sangat mudah. Iza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Allah cukup mengatakan jadi maka jadilah. Maka berbersatilah, optimislah, bertawakallah pada Allah, tingkatkan iman ya, bersama imun juga ya, tingkatkan ketaatan ibadah kita pada Allah, perbanyak istighfar. Insya Allah ya, penyakit akan lewat digantikan kesehatan, kesedihan akan lewat digantikan kegembiraan. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Zal Jalali Ikram. Allahumma rabbana azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Dialis DM, untuk selanjutnya kita langsung saja bersama-sama menyimak, mengikuti tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidi. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustadz. Baik, adab terhadap Al-Quran, itu tema kita untuk tausiah singkat, lanjutkan dengan dialog nanti ya. Kemarin kita sudah menuntaskan adab tentang sodako, azab tentang sholat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan coba angkat tema adab terhadap Al-Quran. Artinya kita akan mengkaji dengan mendalam bagaimana ya cara-cara kita, sopan santun kita memperlakukan Al-Quran. Tema ini saya angkat terus terang, banyak sekali saudara-saudara kita, mohon maaf saya katakan, mungkin zaman dulu, zaman penjajahan, Al-Quran itu hanya diperlakukan sebagai azimat gitu. Dulu mah Kang Gilang Al-Quran teh weteuh injung geus 20 malah geus buyutan bodas keneh we. Malah halaman teh mah anu rapet keneh, artinya betul-betul tara dibuka, jangankan dibaca. Ketemunya malam Jumat sekali gitu kan, dibungkus dengan kain putih, kasih minyak wangi, dicium, disuhun, simpen deui gitu gitu. Masya Allah. Ternyata program penjajahan Belanda dulu sukses banget ya. Bagaimana caranya menjauhkan umat Islam di Al-Quran, benar-benar sukses itu. Nah, alhamdulillah setelah umat Islam melek, para da'i-da'iyah kita, Pak Asatidu Baligoh, para alim ulama berhasil mendakwakan Al-Quran pada umat, alhamdulillah. Maka setelah umat tahu isi Al-Quran, timbullah kesemangatan untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan.
Nah, kayaknya zaman sekarang pun harus begitu. Kembali Al-Quran diperkenalkan kepada umat, tidak hanya sebagai azimat saja, atau sebagai hiasan di lemari saja. Atau mungkin kalaupun dibaca hanya sekedar dibaca bacaannya saja, ritmenya saja, lagu-lagunya saja yang didalami, sementara isi dan maknanya tidak pernah diperhatikan. Ya. Di Al-Quran yang pertama, hormatilah Al-Quran sesuai dengan kesucian dan keasliannya. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang amat sangat mulia. Ya, luar biasa. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Di dalamnya terdapat kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan dapat menyentuhnya kecuali mereka makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, al-mutahharun. Siapa mereka? Dalam tafsir jelaskan, yakni para malaikat. Itu ya, tidak bisa disentuh oleh siapapun. Al-Quran yang original yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah, yaitu para malaikat. Itu pun biiznillah. Artinya tidak semua malaikat juga itu yang bisa menyentuh. Malaikat Jibril alaihissalam di antaranya, yang memang tugas beliau ditugaskan sebagai penyampai wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan rasulnya. Tanjilum mir rabbil alamin, ya, Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sampai sini kita mendapati penjelasan bahwa hormatilah Al-Quran sesuai dengan kesucian dan keasliannya. Begitu. Nah, al-mutahharun ini dimaknai mereka atau makhluk Allah yang disucikan oleh Allah, yakni para malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memegang Al-Quran. Tidak semua makhluk, apalagi jin dan sebagainya itu ya. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu benar-benar innahu laqur'anun karim. Ya, bacaan yang amat sangat mulia. Satu lagi, dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa ya, kita tidak perlu lagi keraguan pada Al-Quran. Kenapa? Karena kesuciannya terpelihara. Ya, inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang benar-benar akan memelihara Al-Quran tersebut ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Mohon maaf ya, di dunia ini tidak ada kitab suci yang kesuciannya menandingi Al-Quran. Bayangkan oleh Anda, sejarah menunjukkan Al-Quran pertama kali diturunkan sekira tahun 610 Masehi. Ya, sampai sekarang tahun 2021. Artinya sudah 1400 tahun lebih, Masya Allah. Al-Quran yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita mulia Muhammad SAW jumlahnya 30 juz, sampai sekarang masih tetap 30 juz. Jumlahnya ada 114 surat. Sampai hari ini juga tetap 114 surat. Ya, jangankan juznya, surahnya, ayatnya, per kalimatnya, per katanya, per hurufnya pun, Masya Allah, tidak ada yang berubah. Luar biasa. Makanya bagi kita orang yang beriman tidak ada alasan untuk tidak meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah yang dijaga kesuciannya. Bahkan di Al-Baqarah ayat 23, coba Anda perhatikan, Allah Azza wa Jalla menantang kepada manusia-manusia baik zaman dulu ketika Rasulullah dan para sahabat masih ada, sampai masa kini, sampai yaumil qiyamah, yang ragu pada Al-Quran. Apa bunyi tantangan itu? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisyurah. Sekiranya kalian merasa ragu atau bimbang terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quranul Karim, fa'tu bisyuratim mim misli, silakan datangkanlah, buatlah oleh kalian sebuah surah yang sebanding dengan Al-Quran, yang panjang-panjang, ina ataina 3 ayat. Nah, bikin seperti itu. Kalau nggak mampu, wad'u syuhada'akum min dunillahi, silakan kerahkan, panggil, kumpulkan ya penghulu-penghulu, ya, profesor, doktor dan sebagainya, ahli bahasa di dunia,
adakan referensi tingkat dunia untuk bikin merumuskan sebuah Al-Quran selain Allah. In kuntum shodiqin, jikalau kalian mengaku orang-orang yang benar dan mengklaim Quran itu adalah keliru. Nah, ayat 24-nya Allah menjawab, fa'ilan taf'alu, maka jikalau kalian tidak mampu membuatnya, walan taf'alu, dan pastilah kalian tidak akan mampu membikinnya. Sampai sekarang tantangan ini nggak dihapus ya, masih ada. Ya emang ada kan oknum-oknum manusia tangan-tangan dia yang mencoba katanya memutarbalikkan letak ayat, kapanggih menghilangkan satu kalimat kapanggih kenapa? Jaminan Allah tadi. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra biman Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula pasti akan menjaga kemuliaan Al-Quran ila yaumil qiyamah. Jadi artinya Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah. Itu dibela nggak dibela, Al-Quran tetap mulia. Dihina dihujat, Al-Quran tidak akan rendah, tetap dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka itu di ujung ayat 24 Al-Baqarah, fattaqun nar, takutlah kalian semua dan api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia kafir dan batuan. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi mereka orang-orang kafir. Sekali lagi, bagi kita yang beriman tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran Al-Quran. Dilihat di isi wahyu. Nah sekarang kita lihat di isi ilmu pengetahuan. Masya Allah, berapa banyak para profesor, para ahli, para ilmuwan dunia yang mereka bertekuk lutut, taslim, tunduk, dan mengaku kehebatan Al-Quran setelah mereka menemukan penelitian, observasi yang mereka lakukan. Ternyata mereka mentok pada satu kesimpulan, tidak bisa memutuskan apa gangan ini sebenarnya. Kita ambil contoh misalnya ketika ditemukan dua lautan. Kenapa kok bisa terjadi? Ada dua lautan ketemu di satu lautan, di satu samudra, yang kemudian airnya tidak bercampur, zatnya berbeda, bahkan ikannya pun berbeda. Ternyata di Al-Quran surah Al-Furqan Ar-Rahman Allah menjawabnya. Anda tahu sidik jari manusia, berapa miliar manusia di dunia sekarang? Banyak sekali masalah. Masya Allah, katanya 7 miliar, sudah 7 miliar lebih ya katanya. Tapi Masya Allah, yang sidik jari manusia dari 7 miliar itu tidak ada yang sama. Masya Allah. Para ahli itu mencari, kepolisian juga mencari, kenapa kok nggak bisa sama? Nggak dijadikan sidik jari ini sebagai identitas pribadi. Al-Quran menjawabnya. Masya Allah, luar biasa. Maka itu berbahagialah kita, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim yang punya kitab suci Al-Quranul Karim. Tinggal nanti selanjutnya bagaimana kita menyikapi Al-Quran dengan benar, kita akan bahas pada hari-hari yang akan datangnya. Sementara kita jadi dulu sebagai mukadimah bahwa catat Al-Quran itu kitab yang disucikan Allah Azza wa Jalla, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Dialis DM. Sore hari ini alhamdulillah kita kembali telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan selanjutnya untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan sahabat Dialis DM dapat bergabung untuk berdialog langsung, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon WhatsApp ya di 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Jangan kemana-mana sahabat Dialis TV dan Radio DM Streaming. Selepas informasi di depan kita akan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dialis. Tentunya tetap terus di program Dialis DM.
Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM. Kita akan lanjutkan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dari Setujar. Terima kasih Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama dari sahabat DM, dari sahabat Dialis DM, Pak Ustadz begini. Pak Ustadz mau bertanya, apakah benar Pak Ustadz bahwa beberapa surat Al-Quran ini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu? Ya gitu Pak Ustadz. Iya. Nah ini mohon maaf, ini mungkin sudah masuk salah satu kekeliruan dalam memahami Al-Quran. Coba Anda perhatikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, ya, la raiba fi, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk, akan menjadi petunjuk bagi mereka orang bertakwa. La raiba. Ini tolong garis bawahi. Ya. Artinya semua Al-Quran, semua ayat 30 juz 114 itu semuanya hak, semuanya benar. Maka kita nggak boleh memilah dan memilih. Misalnya, yang dagang payung mata Al-Waqiah, saya jodoh tah surat Yusuf, gitu. Nanti hilang. Apa lagi biasanya? Nanti ingin dagang gitu kan, biasanya macam-macam. Oh ya, ingin kebal nih surah Yasin, wah, ingin jadi pemimpin dah, Nabi Sulaiman baca tak, masya Allah. Ini kekeliruan. Coba perhatikan satu lagi jawaban saya, Al-Baqarah 186, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diwahyukan. Al-Quran diturunkan Allah sebagai hudal linnas, petunjuk, pedoman bagi kehidupan seluruh manusia. Wabainatim minal huda, penjelasan-penjelasan di petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Di Al-Quran itu bukan diturunkan bukan untuk dijadikan hanya tujuan-tujuan picik seperti tadi yang saya jelaskan. Makanya tidak boleh kita milih ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, surah apa saja, ayat berapa saja, itu semuanya hak, semua benar. Maka yang terbaik saya anjurkan, ya seluruh kitab Allah, terus baca Al-Quran, dihancai kan gila. Ya, kita ada acara tadarus kan, setelah pukul 7 sampai pukul 9 pagi, tadarus online, one day one juz. Itu udah tamat 30 juz, balik lagi terus begitu. Terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya dari sahabat tidak sebegini Pak Ustadz. Mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal Pak Ustadz, itu akankah sampaikah atau bagaimana Pak Ustadz? Nah, dijawab dengan Al-Quran lagi. An-Najm ayat 39, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insan illa ma sa'a. An-Najm ayat 39. An-Najm itu adalah surah ke-53. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan kepada setiap insan illa ma sa'a, kecuali menurut apa amalia yang telah dia usahakannya. Artinya dia hanya akan memperoleh kebaikan dari usahanya yang baik yang telah dia lakukan selama masih hidup. Setelah meninggal nggak ada lagi kebaikan kecuali 3 perkara kan. Yang hadis yang Nabi sampaikan tuh, ya, iza mata blu adama in qata amalu illa min salasin. Apa itu? Sedaqatin jariyatin aw ilmin yang tafa'u bi aw ilmu yang bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ini sedekah ilmu siapa? Ilmu beliau. Ketika hidup dia banyak bersedekah, ketika hidup dia mengamalkan ilmunya, terus berkembang, diamalkan orang lain, maka dia akan dapat ribuan pahala. Dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi sebaiknya menurut saya merujuk An-Najm 39 tadi dan hadis saya tadi kepada orang yang telah meninggal, bukan dikirim bacaan Al-Qur'annya, tapi doakanlah. Seperti jawaban Nabi SAW pada sang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, adakah kiranya kebaikan yang bisa kami sampaikan?
kepada kedua orang tua kami min ba'di mautihima, namun kedua-duanya telah meninggal. Di antara jawaban Nabi ada, gimana caranya? Istighfaru lahuma, mohonkan istighfar, artinya doakan kepada Allah supaya keduanya diampuni Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini. Pak Ustadz, saya kan pernah katanya Pak Ustadz nih, berinfak Quran di salah satu masjid. Bagus. Namun kalau saya perhatikan kok masjidnya kosong dan Qurannya juga jarang ada yang baca gitu. Ya. Pak Ustadz, ini mengenai pahalanya, apakah saya kan tetap mendapatkan pahala? Pak Ustadz, Insya meskipun Quran itu mungkin tidak ada yang membaca atau jarang dibaca gitu Pak Ustadz. Dapat pahala. Yang namanya kebaikan itu bagi wakaf Al-Quran, bagi Anda dapat pahala. Itu ya, bagi Anda udah dapat pahala. Niati ikhlas lillahi ta'ala. Ya, apakah Al-Quran itu digunakan apakah tidak? Sedekah Anda, wakaf Anda sudah tercatat sebagai amal soleh, dan itu pahala bagi Anda. Makanya ini kepada para haji mau umroh nih, kalau boleh saya sarankan nanti mudah-mudahan umroh dibuka lagi. Kalaupun hajian belum dibuka, ditutup tahun ini, pada hajian mudah-mudahan kita berangkat ke Mekah. Nah, setiap masuk masjid Nabawi atau Haram tuh di pelataran tuh Kang Gilang ada apa yang menjual Al-Quran dengan mushaf khusus dari Madinah itu. 50 real itu biasanya. Pak beli ya, berapa aja, simpan di Masjidil Haram. Masya Allah, begitu banyak yang bacanya, maka insya Allah kita akan mendapat pula pahala kebaikannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa anak yang hafidz Quran gitu Pak Ustadz, penghafal Al-Quran, itu bisa mengangkat orang tuanya ketika di akhirat kan gitu. Kalau orang tuanya beriman. Nah, itu yang ditanyakan Pak. Iya, coba Ar-Ra'd dibuka ya. Ar-Ra'd itu surah ke-13 ayat 23. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kita semua di yaumil kiamah dijanjikan akan masuk surga bersama keluarga. Jannatu Adn, surga Adn namanya. Yadkhulunaha, mereka akan dimasukkan ke dalamnya, wa man sholaha, bersama-sama orang yang soleh. Min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, bersama istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan turunan mereka. Ya ada syaratnya, paman sholaha, di mana beriman itu. Iman namun nggak bisa nulung. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, putranya siapa? Kan'an. Bisa nggak Nabi nulungan? Tuh, kalau Nabi. Iya, terus sebaliknya, kalau putra ke orang tua, contohnya siapa nih? Nabi Ibrahim. Beliau punya orang tua Azar, produsen patung, tukang yin pangeran. Bisakah beliau menolong ayahandanya, orang tuanya? Tidak. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, pamandanya Abu Thalib, bisakah beliau menolong? Ketika beliau berdoa mohon pada Allah pamannya dapat hidayah, diampuni Allah, Allah bahkan memberikan jawaban khusus dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kau nggak punya hak sedikit pun untuk memberikan hidayah tudin, hidayah agama kepada siapapun termasuk orang yang kau cintai. Pamannya itu sesungguhnya hak Allah hidayah itu ya, Allah akan memberikan pada siapapun yang dikehendakinya. Ini sebagai jawaban untuk Nabi, untuk para sahabat, juga untuk kita semua. Maka itu ini pertanyaan yang sangat bagus. Ketika kita ingin nanti di surga masuk bersama keluarga, maka berimanlah semuanya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, Pak Robi di kawasan Rancaikek juga terima kasih ya sore hari ini bergabung. Terima kasih. Ini mau bertanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud bahwa Al-Quran ini akan menjadi penolong kita ketika di alam kubur nih Pak Ustadz? Betul. Ya, Al-Quran itu akan menjadi penolong bukan hanya nanti dalam kubur, di dunia kene. Syifa'un lima fis syudur, akan menjadi obat pada hati orang yang beriman. Insya Allah akan menuntun kita ke arah yang benar, gitu kan? Itu. Di alam kubur juga akan jadi pahala, di alam yaumil kiamah apalagi. Makanya sahabat dialis DM yang Allah muliakan, tingkatkanlah di hati kita mulai sekarang, yuk kita sama-sama menjadi sahabat Al-Quran. Kenapa kami bersama tim mengadakan acara unggulan kami itu Al-Quran. Ya, ada tadarus online Al-Quran. Terus terima kasih yang Anda terus banyak yang masuk sampai nggak cukup waktunya. Ada tafsir Al-Quran, kajian-kajian ini ada Al-Quran, ada MMA, mari mengaji Al-Quran. Ya, tentu saja tidak hanya dipelajari, dikaji, tapi insya Allah diamalkan dan didakwahkan. Ya, baik. Dilanjutkan pertanyaan yang lain Pak Ustadz, saya mau bertanya.
kadang-kadang itu Pak Ustadz ya, kalau di tempat saya nih, kalau ibu-ibu menengok orang yang sakit, tetangga yang sakit gitu Pak Ustadz, suka dibacakan Al-Quran. Nah, apakah itu ada manfaatnya kah Pak Ustadz? Ada faedahnya kah Pak Ustadz membacakan Al-Quran untuk orang yang sakit? Baiknya jangan dibacakan. Yang sakitnya itu yang harus baca Al-Quran. Baru bermanfaat. Ya bukan ada manfaat, ada juga manfaat mendengar Al-Quran, ya, entah langsung, entah mungkin lewat kaset, video atau live ke Mekah, itu insya Allah akan jadi syifaun lima syukur. Tapi yang lebih hebat lagi, yang bersangkutan yang baca Al-Quran, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang baca satu huruf aja dari kitab Allah, maka baginya 10 poin kebaikan, bahkan terus dilipat gandakan sampai 10 poin kebaikan. Saya anjurkan, sampaikan pada Anda, saya sarankan ketika kita sakit, banyak masalah, kita sendiri harus banyak baca Al-Quran. Lalu senantiasa senang apa-apa, belajar aja. Walaupun terbata-bata bacaan Al-Quran kita, Rasul bilang seperti buah memang tidak wangi tapi manis. Apa itu? Orang manfaat, oke kan? Orang yang bisa baca Al-Quran bagus suaranya, bacanya taktil, buah ya wangi ya manis. Duren misalnya. Ya. Muslim yang tidak bisa baca Quran seperti satu buah amis itu, wangi, namanya kan gitu. Tapi masih bisa dimakan juga, sampe. Ya, itu. Tapi orang-orang munafik yang tidak yang bisa baca Quran seperti buah itu wangi tapi pahit. Apalagi munafik yang tidak bisa Quran, buahnya pahitnya bau, masya Allah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya yang masih melalui pesan WhatsApp-nya di 082120404245. Pak Ustadz, ini mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz ketika ada Quran yang rusak gitu Pak Ustadz? Ini sebetulnya harus diapakan sih Pak Ustadz? Ya, Al-Quran yang rusak baiknya diamankan. Cara mengamankannya jangan dibakar, bahaya. Karena fitnah nanti. Pak DKM bakal Quran, wah ini di syuting kemudian jadi di upload, wah viral. Padahal mah maksudnya bukan bakal Quran. Cuma atau kumpulkan saja, rapihkan, sampaikan ke percetakan Al-Quran. Di Bandung banyak ya. Itu nanti mereka lebih tahu bagaimana cara apa yang mereka harus lakukan, apa yang didaur ulang dan sebagainya. Jadi jangan dibakar oleh kita, hati-hati ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, ini juga banyak sekali pertanyaan seputar Al-Quran. Senang sekali ya, jadi sesuai dengan apa yang dibahas oleh Pak Ustadz tadi dalam tausiahnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini mengenai hari-hari yang utama membaca Al-Quran. Misalkan malam Jumat nih bagusnya baca surat ini, apakah memang ada kan? Nggak ada, tadi jawabannya sama ya. Bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semuanya sebagai petunjuk, pedoman, penjelasan dari petunjuk tersebut, pembeda, pemisah ya. Jadi jangan sampai dipilah-pilah. Hemat saya yang terbaik itu adalah ditadaruskan. Anda tahu para sahabat yang hatam Al-Quran sebulan sekali. Ada yang hatam per 10, per sepertiga bulan. Artinya 10 hari. Kalau ada yang per pekan, ada yang per 3 hari. Masya Allah. Kan hilang sebuah kali hatam. Rumah saya hilang. Tapi ada acara tadarol di TVDM ini. Anda kalau penyimak di rumah buka Al-Quran, insya Allah hanya 2 jam. Hanya 2 jam sisihkan waktu, Anda bisa hatam Al-Quran bareng-bareng semua jemaah seluruh dunia. Masya Allah. Seluruh dunia yang nyetel TVDM. Itu nyetel banyak mau. Ya makanya terus di TVDM ya, di Facebook atau di YouTube ya. Apa namanya, kata kuncinya DM streaming ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Ustadz begini. Saya saat ini tengah belajar untuk membaca Al-Quran Pak Ustadz. Namun, saya belajarnya sendirian Pak Ustadz. Jadi hanya mendengarkan MP3-nya, lalu saya baca gitu Pak Ustadz mushafnya. Jadi tanpa guru, apakah itu tidak apa-apa Pak Ustadz? Boleh. Namanya belajar itu zaman canggih sang ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya, nah tadi lewat tadarul tadi, gitu. Malam Ahad dan maksudnya ada MMA. Untuk mentasmikan apakah bahasa kita sudah benar, ada kesalahannya, kekeliruannya. Tetap prinsipnya sudah guru. Apa gurunya langsung live bisa, kan ada canggih sekarang. Ya,
Gitu. Atau mungkin bisa menyimak untuk menyamakan bacaan Anda ya, langsung ke Mekah, ke Madinah, para syekh di Mekah Madinah, banyak MP3 macam-macam, banyak sekali Kang Gilang ya. Boleh. Namun seyogianya tetap mesti ada guru. Yang utama memang langsung berhadapan ya. Insyaallah DM juga siap ya. Anda ingin mendapatkan layanan membaca Al-Quran dari si membaca dan seterusnya, insya Allah kami menyiapkan para asatid untuk bisa datang ke tempat-tempat Anda. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari sahabat Dialis begini Pak Ustadz, mengapa Al-Quran ini selalu disandingkan dengan hadis, seperti misalkan sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, kenapa tidak hanya Al-Quran, bukankah Al-Quran itu langsung dari Allah katanya Pak Ustadz? Ya, hadis itu sabda Nabi SAW. Al-Quran kalamullah, wahyu Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi dan firman Allah ini selalu sinkron. Tidak mungkin ada yang miskomunikasi. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah bersabda kecuali atas bimbingan wahyu. Makanya kalau ada hadis, redaksinya, kontennya bertentangan dengan Al-Quran, hadis tersebut dinyatakan doif. Doif mataniyahnya. Kenapa? Karena nggak mungkin kan Allah berfirman ya tidak sinkron dengan sabda Nabi SAW. Gitu. Nah, sabda Nabi ini, Masya Allah, ini merupakan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, tafsir yang benar itu ada Al-Quran dengan Al-Quran lagi ayat bil ayat, atau ayat bil hadis, begitu ya. Ya, baik. Dilanjutkan pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, di mana sajakah Al-Quran boleh dibacanya? Maksudnya begini Pak Ustadz, ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, dalam hati saya selalu membaca ya beberapa surat gitu Pak Ustadz. Apakah itu bolehkah? Maksudnya mungkin ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, hati kita membaca Al-Quran, ataukah Hebat. kita harus mengkhususkan waktu nih untuk khusus baca Al-Quran hebat, gitu ya, bisa beraktivitas dalam satu waktu dengan berapa kegiatan. Hebat, luar biasa. Boleh. Namun ya tentu kena Al-Quran itu kalamullah, tadi saya jelaskan, kitab yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seyogianya kalau kita lagi baca Al-Quran harus betul-betul konsen. Yang mulut kita membaca ayat Al-Quran, mata melihat bacaan yang kita baca, hati meyakininya. Nah, begitu di 3 indera ini, baik mulut, lisan kita, mata kita, hati pun ikut konsen membaca Al-Quran. Seperti diungkap di Quran surah Al-Anfal itu yang hebat itu ya. Orang Al-Anfal, coba Anda lihat ini untuk besok sebetulnya kajian ini saya sampaikan dulu bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu mereka innamal mu'minuna alladzi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran maka wajilat qulubuhum. Ya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka karena takut pada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum iman. Apalagi ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah maka tambahlah keimanan mereka. Seyogianya, ideanya menurut Al-Anfal surah ke-8 ayat 2 ini, ketika kita mendengar nama Allah sebut, apalagi Al-Quran dibacakan, keimanan kita harus lebih meningkat. Nah ini bisa insya Allah ya, kita pun lagi belajar apabila kita tidak hanya sekedar membaca di lisan saja. Ini bukan pendekatan irama yang kita baca, pendekatan makna dihayati dan diamalkan. Maka itu belajar Al-Quran tidak hanya cukup membacanya saja, dari sisi keilmuannya, tafsir dan sebagainya. Baik. Ya, menarik sekali pembahasan pertanyaan dari sahabat Dialis. Namun sebelumnya untuk pertanyaan yang lainnya, kita akan bahas selepas satu buah informasi di depannya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap terus di program Dialis DM.
kasih sahabat Dialis TV dan Radio DM, Anda masih bersama kami sore hari ini di program Dialis tentunya. Kita akan kembali untuk melanjutkan membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dialis DM melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dialis begini. Pak Ustadz, di tempat saya juga nih Pak Ustadz, kalau ada orang yang meninggal, kadang di kuburan itu Pak Ustadz beberapa hari suka dibacakan gitu Pak Ustadz Al-Quran, suka dibacakan Al-Quran. Ini kekeliruan nih. Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Manusia mana? Manusia yang masih hidup. Yang sudah mati itu ya tidak lagi kena kewajiban, tidak kena taklif hukum lagi karena sudah meninggal. Iza mata bu adama in qata amalu illa min salasin. Tadi saya jelaskan. An-Najm 39 juga. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ini terlambat gitu ya. Ai hirup termaca Quran, ai geus maot yang dibacakan Quran. Sekarang saatnya. Ya, mumpung hidup. Lagian dilarang oleh Nabi SAW membaca Quran di kuburan. Masuk kuburan itu bukan baca Quran, hilang. Pertama kita masuk kubur nih, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wa mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lakumul afiyah. Itu di Madinah itu di pemakaman Baqi Madinah atau di Ma'la di Mekah itu ditulis papan tulisnya gede banget itu berwarna hijau bertulisan putih dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Arab paling Arab deh. Jemaah Indonesia paling banyak di sana. Ya, banyak di situ larangan-larangan bukan baca Al-Quran ya, tetapi mendoakannya ya. Ya. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ketika anak kita nih baru pertama kali menghatamkan Al-Quran, Pak Ustadz, ini boleh nggak Pak Ustadz kita bikin acara syukuran kayak begitu Pak Ustadz? Ya, sekedar untuk numpeng gitu. Motivasi, reward, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati, jangan sampai menjadikan anak itu riak. Apa riak? Merasa bangga akan dirinya. Iya. Oh, siapa dulu atuh? Saha mamahna? Ya, bapakna. Waduh, jangan. Ya, target kita kan bukan hanya sudah tahfidz Al-Quran. Ya, terima kasih kami motivasi para santri kita yang belajar menghafal Quran. Tapi ada lagi sikap yang lain yang harus kita lakukan. Ada 5 sikap itu. Jadi kita bahas dengan detil. Di antaranya mengimani Al-Quran, mengilmui Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran dan membela Al-Quran. Ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini juga masih seputar Al-Quran Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, untuk Al-Quran dijadikan mas kawin, ini sebenarnya boleh tidak Pak Ustadz? Atau nanti tanggung jawabnya seperti apa Pak Ustadz? Apa mas kawin itu kan? Mas kawin. Mahar. Itu pemberian dari suami ketika akad nikah. Itu hak istri memang. Istri boleh meminta, sok akang nyai tikah ku akang tapi minta mas kawin, mahar, non maharna kapal. Pesawat terbang itu haknya. Ya, tidak ada maharnya ya tidak akan berlangsung pernikahannya. Atau juga dianjuk nih. Tarima abi nikah jeung si pulang bla 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 dianjuk. Kalian pernah dengar yang gitu enggak? Ada dianjuk, boleh ya. Kalau isinya ridho enggak apa-apa. Itunya Al-Quran itu ya boleh aja sih jadikan tapi mahar itu diutamakan adalah benda yang manfaat ya secara fisik. Rasulullah dengan kalaupun cincin besi misalnya. Tapi aku cincin besi zaman ayeuna kan itu sebenarnya suka disertakan ada Al-Quran, ada alat sholat dan sebagainya gitu kan, tidak masalah, itu akan jadi hak istri semuanya itu ya. Ya, baik. Dilanjutkan pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz. Sebelum atau ketika kita hendak membaca Al-Quran, apakah benar Pak Ustadz bahwa kita ini harus mempunyai wudu dulu? Atau kalaupun nggak punya wudu, apakah boleh tetap kita baca? Nah, ada baca Al-Quran di antaranya betul harus suci dari hadas, itu lebih utama. Kalaupun tidak merupakan syarat mutlak wajib berwudu. Dalam hadis Nabi menyatakan di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 juga dijelaskan, wudu itu memang spesial untuk sholat. La sholata liman wala wudu alahu. La sholata liman wala wudu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Kemudian ketika tawaf juga sama. Baca Al-Quran memang tidak ada syarat mutlak harus berwudu, tapi tentu diutamakan. Lebih baik. Ya. Bahkan kalau kita lihat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an,
Sampai Rasul menyatakan bahwa terompahnya terdengar dekat di telinga Rasul di surga. Ketika beliau bertanya, bila amal apakah dalam Islam yang kau sangat sukai? Beliau mintakan, ya Rasul, aku kalau habis wudhu selalu sholat rakaat ini. Habis wudhu aku sholat 2 rakaat. Di setiap waktu sepanjang hayatnya beliau selalu punya wudhu. Mau dagang, mau tidur, pokoknya nggak pernah lah gitu. Beliau nggak punya wudhu. Siapa bilang? Ada abutnya. Padahal ini pekerjaan yang sepele sebetulnya, ya. Tapi masya Allah, beratnya luar biasa, pahalanya luar biasa bersama Nabi dekat, masuk surga dekat dengan Nabi SAW. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaannya lagi Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, apakah tidak apa-apa Pak Ustadz kita hanya sekedar membaca Arabnya saja dalam Al-Quran tanpa kita memahami arti dari ayat tersebut Pak Ustadz? Itu apakah tidak apa-apa Pak Ustadz? Ya, membacanya saja jadi pahala. Man qara harpan min kitabillah falahu hasanah. Baca pahala. Ya, lanjutkan. Hanya tentu saya katakan tadi, jangan puas hanya sekedar bisa membacanya saja. Lanjutkan. Lanjutkan apa? Dengan belajar terjemahnya, tafsirnya, memahami makna isinya, hingga Al-Quran setelah diimani, diilmui, diamalkan. Ya, baik, masih melalui pesan WhatsApp-nya sahabat TSDM ya di 0821 2020 4245. Anda yang ingin berinteraksi, bertanya langsung juga kepada Pak Ustadz, silakan ya melalui telepon WhatsApp ataupun juga video call di nomor yang sama tentunya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz, ini mengenai bacaan juga Pak Ustadz ya, bacaan Al-Quran. Nah, ini dalam hubungannya atau kaitannya dalam sholat ya Pak Ustadz. Sering dipertanyakan ketika imam Pak Ustadz mungkin membaca Al-Qurannya ini agak kurang bagus nih, atau mungkin ada seperti itu lagi Pak Ustadz. Iya, ya tentu saja seyogianya jangan sampai terjadi. Ya, kenapa? Sholat itu menghadap Allah, satu. Yang kedua, secara khusus Rasul menyatakan persyaratan imam itu yang pertama aqra'u min kitabillah. Pilihlah di antara jemaah yang ada di masjid tersebut atau di tempat tersebut yang paling bagus, yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ya, miris ya kalau di masjid-masjid zaman sekarang ini. Punten, saya bilang punten karena saya pernah juga ikut berjamaah di satu masjid terjebak gitu. Al-Fatihahnya belepotan, masya Allah, bagi ayat-ayat yang lain. Menghadapi yang seperti ini ya, mau tidak mau kita membetulkan dengan mengikuti bacaannya. Itu ya. Kehilangan karena kita ini agak apa namanya? Tadi agak trouble ya. Betul. Boleh tambah 4 jam? Oh iya, silakan. Ada request nih. silakan ya. Ada request nih. Yeah. Insya Allah ya kita selanjutnya silakan. Ya, terima kasih juga kembali ya untuk Anda yang kembali bergabung bersama kami di siaran sore hari ini di program Dialis DM. Terima kasih Anda yang tetap setia juga menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Silakan di kolom komentar juga Anda dapat mengirimkan pertanyaannya ya melalui komentar Facebooknya atau juga melalui pesan WhatsApp di 0820 di 0821 2020 4245. Baik, dilanjutkan kembali Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya dari sahabat Dialis. Mangga, silahkan. Ini mengajarkan Al-Quran kepada anak nih Pak Ustadz, ini harus dari kapan sih Pak Ustadz, atau seperti apa nih supaya anak bisa senang membaca Al-Quran gitu Pak Ustadz? Saya teringat sabda Nabi SAW, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mengajarkan Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Masya Allah. Masya Allah. Berbahagialah Anda pengajar Al-Quran. Luar biasa. Apalagi kepada anak-anak kita. Harus sejak dini, sejak kecil banget. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Banyak di dunia ini anak-anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun. Masya Allah. Akhirnya menghilang. Ya. Ya mudah-mudahan. Ya hakikatnya memang yang bisa seorang hafal Quran itu hanya Allah aja. Allah lah hakikatnya yang memberikan ilmu pada kita. Apalagi ilmu Al-Quran. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun, tidak punya ilmu illa qalilan, kecuali sedikit saja. Ya, makanya terus ajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Wasiat Nabi dalam hadis yang lain, yazinu buyutakum biqiraatil Quran, hiasilah rumah-rumah kalian, kantor-kantor kalian, tempat kerja kalian dengan bacaan Al-Quran. Bukan hiasan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya.
Ya. Baik, terima kasih. Kita sapa-sapa dulu nih sahabat Dialis ya yang menyimak program ini melalui live Facebooknya. Ada Mimi Rodia di kawasan Tanjung Sari Permai, terima kasih Mimi ya. Juga ada Ibu Erna, terima kasih. Dilanjutkan kembali ada Abu Asauri ya, terima kasih juga. Mas Wowo ada teh. Terima kasih. Mas Wowo teh ada panggilan teh kaneneh nak. Kan panggilan Pak kamu mutna. Ya, Bapak Abdullah Magori juga terima kasih. Pak Yus juga ya terima kasih. Ada Felisa Belkis. Ini Bunda Aska nampaknya ya, Bunda Aska terima kasih. Juga untuk Mas Mus nih, Mimo teh akan gila. Oh, Mas Bakso Mus. ceker. Damang sehat semua, berkah terus bisnisnya ya. Ya kasih Allah sholli alaihim. Juga untuk keluarga besar Pak Sarip Dengki kan gila. Tadi pagi ke Ramai FM kan ketemu ya. Oh iya Bu betul Haji sekali, Said. terima kasih. Ya, kasih Allah sholli alaihim, wakafnya titipan kurbannya ya. Juga ada Pak Haji Ajis di Magahayu Raya juga alhamdulillah salam ke ibu dan keluarga, damang sehat semuanya. Dan untuk semuanya keluarga besar Pak Jintang Suela, Ibu Haji Ais, semoga damang sehat, Kang Haji Heri di Rancabe 77 Sindara Damang sehat, semuanya mudah Allah berikan kesehatan, penyakit ini segera berlalu diganti dengan kesehatan insya Allah ya. Ya. Terima kasih Ibu Siti Nur Hasanah di kawasan Bojong Tanjung juga selalu menyimak program dari terima kasih. Juga ada siapa ini dari kawasan Citirut Cimahi, Ibu Haja Erlina juga terima kasih. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz atau bisa tidakkah Pak Ustadz bersumpah atas Al-Quran gitu Pak Ustadz? Nah ini dia yang saya luruskan ini. Ya, tidak ada sumpah yang benar kecuali sumpah itu langsung mengatasnamakan Allah. Dialin kalimat wallahi atau tallahi atau billahi. Nggak boleh bersumpah atas nama yang lain sebetulnya. Itu. Dan hati-hati ketika kita bersumpah mengatasnamakan Allah. Kalau sumpahnya nggak benar, itu termasuk al-kabair, dosa besar. Makanya jangan sembarang bersumpah ya, dan jangan bersumpah dengan selain Allah, termasuk dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk dijadikan objek sumpah di suhun gitu kan. Ya. Tapi Al-Quran itu dituliskan sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Kalau Anda terpaksa misalnya di pengadilan dijadikan saksi dan sebagainya disumpah itu ya, maka bersumpahlah atas nama Allah itu yang benar. Baik, iya. Selanjutnya terima kasih Ibu Haji Mas dari kawasan Katapang Al Muslimun juga sedang menyimak sore hari ini. Demikian juga ada Mama Ida di kawasan Sasak Batu juga terima kasih Mama Ida juga. Sasak Batu mana? Garut? Bukan. Sasak Batu ini Pak Ustadz Cicahem. Oh gitu. itu mah di Garut itu bukan Sasak Batu, wah Cibatu. Cibatu ya. Ini ada Pak Haji Asep di apa tuh Sukamanah ya, Garut itu. Ya, memang sehat ya dan keluarga. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk sahabat. Jadi silakan ya. Melalui pesan WhatsApp Anda dapat bergabung dengan pertanyaan di 0821 2020 4245 atau juga melalui kolom komentar di Facebooknya ya, Facebooknya DM Streaming. Terima kasih Anda yang sore hari ini banyak sekali ya yang sudah bergabung kembali menyimak program ini. Ya Pak Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kita beralih nih ke agak sedikit ini ya kurban sekarang Mas. Oh ya betul. Kurban enggak silakan. Pak Ustadz, ini mengenai hewan kurban nih Pak Ustadz. Sebetulnya apa saja sih Pak Ustadz hewan yang dapat dikurbankan ketika kita mau kurban gitu Pak Ustadz di Idul Adha ini? Ya tentu saja hewan-hewan yang boleh dikurbankan ya kita harus mengikuti kepada hewan-hewan yang dikurbankan pada masa Nabi dan para sahabatnya. Ya, itu tidak di situ hanya 3 macam sampai sekarang dimakan 3 macam. Onta, al-baqarah, sapi dan kambing atau ghanam. Ya, kambing atau domba untuk satu orang. Kambing itu kan ada macam-macam jenis kan Gilang ya? Iya. Ada domba Jawa, kambing macam apa? Garut. Nah, ada sebagainya. Yang penting kambing aja. Yang kedua adalah sapi. Sapi juga macam-macam kan? Itu. Yang ketiga adalah unta. Yang masing-masing wal baqarah wal badanah an syab'atin ya, sapi dan unta itu boleh untuk 7 orang. Adapun kambing untuk 1 orang saja ya, tapi
diatasnamakan kepala keluarga, semua keluarga dapat. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin dan ummati Muhammadin. Itu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurbannya. Nah, Kang Gilang yang mau kurban, gitu doanya. Allahumma taqabbal min Gilang wa min ahlihim. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Kang Gilang dan semua keluarganya, putra-putra, istri, orang tua dapat pahala. Itu ya. Ya, baik. Ya Pak Ustadz, seputar kurban juga Pak Ustadz ini. Apakah kita harus setiap tahunkah kurban gitu Pak Ustadz? Atau misalkan kalau tahun ini kita sudah, ke tahun kemarin kita sudah kurban, tahun ini katanya boleh nggak Pak Ustadz yang kurbannya anak kita, istri kita gitu Pak Ustadz? Ini sebetulnya hemat saya, kalau lihat dalil itu tidak pas ya. Para istri Nabi nggak pernah menyembelih kurban atas nama mereka, tapi selalu atas nama Rasul. Dicukup kepala keluarganya saja sebetulnya. Jadi ibu nggak usah sirik, Bu. Aduh, ibu can kurban, si bungsu bayi keneh can kurban ya. Ya, ketika Anda menyebut kepala keluarga, semuanya udah dapat pahala mah. Ya, udah dapat semuanya. Ya, contoh tadi dalam hadis tadi dijelaskan, ini hadis rahu sumbernya dari Anas radhiyallahu an, ya, dijelaskan bahwasanya Rasul pernah menyembelih hewan kurban dan beliau membaca doa, dan doanya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dohabi, atau sembelih dengan tangannya sendiri. Nah, kalau nggak mampu dengan tangan sendiri ya bisa ya diwakilkan pada para satid atau titip kurban ke para panitia. Dan pun alhamdulillah masih membuka titipan kurban, ada yang titip kurban, mangga ya, nilainya Rp3.200.000 untuk satu orang untuk sapi, nanti bergabung 7 orang. Nanti pada hari H Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Anda datang ke DM ikut menyaksikan ya. Juga satu Pak Yayat Dahyat di Ciamis, Masya Allah, beliau titip kurban untuk keluarganya, namun beliau stroke ya, dan Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Baik, Pak Ustadz, seputar kurban kembali bertanya Pak Ustadz, sahabat jelas begini. Pak Ustadz, kurban kan ada di hari Idul Adhanya, juga ada di 3 hari setelahnya gitu Pak Ustadz. Ini katanya Pak Ustadz, kalau kita yang di hari-hari tasrik itu pahalanya sama nggak katanya Pak Ustadz, sama yang di awal nih Pak Ustadz? Yang penting, jangan bicara pahala. Yang penting secara hukum, ayyamut tasyrik itu termasuk hari yang dibenarkan untuk menyukurban. Tidak hanya yaumun nahar. Yaumun nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Ya, makanya Rasul mengharamkan kita nggak boleh saum tuh Kang Gilang. Itu kenapa? Hari-hari makan. Di situ boleh kurban. Tentang pahala, lihat coba Al-Hajj surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah. Ya, akan sampai pada Allah itu, tidaklah sampai pada Allah dagingnya, darahnya dari hewan kurban yang kalian sembelih, tetapi melainkan akan sampai kepada Allah ketakwaannya. Jadi ketika kita ikhlas menyembelih hewan kurban, dibuktikan dengan memilih hewan kurban yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal, maka insya Allah maka tanggal 10 Anda menyembelihnya atau ayyamut tasyrik, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat Jalis Pak Ustadz seputar Quran Pak Ustadz. Pak Ustadz, setelah Allah menurunkan Al-Quran, Pak Ustadz, bagaimana dengan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya katanya Pak Ustadz, seperti Zabur? Ada 4 kitab semuanya ya. Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Injil pada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran pada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Keempat kitab ini isinya sama, seperti benang merah yang tidak pernah terputus, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang disebut syahadat tauhid. Nah, syahadat rasulnya wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, asyhadu anna Isa rasulullah, asyhadu anna Musa rasulullah. Ya, tapi isinya sama, mentauhidkan Allah. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku memiliki kitab suci tertentu tapi isinya tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, berarti bohong itu kitab suci. Aku boleh ya, tapi kalau isinya udah bertentangan. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, maka semuanya udah terangkum dalam Al-Quran. Nah, sekarang umat
Muhammad Rasulullah. Sebenarnya tidak perlu lagi mencari kitab yang lain, cukup Al-Quran saja. Dan kita nggak boleh mengamalkan kitab suci yang terdahulu, cukup mengamalkan Al-Quran saja. Ya, di Al-Quran udah tercover. Contoh, tadi Kang Gilang penanya kita tentang kurban. Tahu Kang Gilang nggak? Kurban tuh risalah siapa itu dulunya? Ajaran siapa coba? Nabi Ibrahim. Nah, itu dia. Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Itu ada yang namanya saum sunat Daud. Berarti amaliyah Nabi Daud. udah ada semua. Islam ini betul-betul amat sangat sempurna. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Kalau kita berdoa Pak Ustadz ya, yang ada kutipan-kutipan di dalam Al-Quran, itu apakah boleh nggak Pak Ustadz itu dipergunakan ketika dalam sujud itu kan ya Pak Ustadz? Boleh ya. Sedekat-dekat jarak antara hamba dan Robnya adalah fahuwa sajidun, ketika hamba ini lagi sujud. Aksyu du'afi. Rasul memerintahkan, perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud tersebut. Sujud apa itu? Sujud dalam sholat maksudnya. Bukan berdoa lantas sambil sujud, bukan. Ketika sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ketika sujud, mangga berdoa di situ. Ya tentu karena ini termasuk sholat, jangan tercampur kalamunas. Maka hemat saya yang terbaik adalah sampaikan permohonan kita pada Allah dengan redaksi Al-Quran. Banyak kan doa ingin anak yang soleh, bi habli minas sholihin misalnya kan, ada kan doa ingin mendapatkan harta yang banyak, Al-Maidah 114 gitu. Atau kita langsung kutip redaksi dari hadis-hadis Nabi yang mulia ya. Terima kasih. Baik, kembali sahabat Jelis DM ya, silakan Anda untuk yang ingin bergabung, ya, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon, silakan dapat bergabung di 0821 2020 4245, ataupun juga pertanyaannya dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Juga melalui kolom komentar di Facebooknya DM Streaming, silahkan ya. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook DM Streaming. Kita akan kembali untuk membahas pertanyaan yang Masih lainnya. ada? Masih? Ada. Gimana kayaknya masih bisa lanjut apa? Waktunya habis ternyata katanya. Pak Ustadz, Kita ya. ngikutin operator nih. Ini benar masih banyak pertanyaan. Aduh, Masya Allah. sayang sekali, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbahas hari ini. Pada semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu dan berkah untuk kita semua hilang. Insya Allah kita tiap sore hilang ya. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah tiap sore, dan insya Allah mulai Rabu bulan Juli ya, betul. Besok kan sana? Juni, Juli ya. Ya, insya Allah. Ya, ada siaran Mulai Rabu akhir sekarang Juni ya. Akhir Ada Juni. siaran dialis DM pagi. Kan kalau dialis DM sore. Setiap hari Senin sampai Jumat, ya kan? Karena Sabtu live. Nah, nanti ada juga insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kesehatan pada kita semua untuk memenuhi ini permintaan dari para jemaah kita. Kita akan membuka program dialis DM pagi. Tapi harinya adalah hari Sabtu, Rabu, Sabtu, Ahad. Sementara ya, Rabu, Sabtu, Ahad. Mulai pukul 5.45 pagi ya, 5.45 sampai 6.45, 1 jam, 60 menit. Ya, jadi Anda mungkin sudah sholat subuh, udah berjamaah dan sebagainya, ya. Insya Allah waktu santai Anda pagi hari, insya Allah ya, sekali lagi pukul 5.45 sampai 6.45 setiap pagi hari Rabu, Sabtu dan Ahad. Berarti lusa mulai ya, insya Allah. Jadi nanti kita siaran 2 kali nih, sorenya terus berjalan. Pagi harinya pun insya Allah saya akan menemani Anda. Mudah-mudahan manfaat dan terus dukung ya, terus share, bagikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahwa ada media dakwah Quran Sunnah, yaitu TV DM dan Radio DM. Terima kasih. Baik, demikian kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM. Terima kasih sahabat Dialis untuk kebersamaan sore hari ini. Juga tidak lupa mohon maaf untuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sore hari ini yang belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program Dialis DM akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Juga terima kasih untuk divisi program Kang Yana, juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.